Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPKSD Bagian 3 serta Bapak Ibu Guru dari PDSI Sudelen, juga Ibu Tati dan Bu Mas, juga Pak Agus dan Kerawil. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bergabung, kita mencari ilmu bersama-sama. Nah, sebenarnya Bu, di sini Pak Bayu itu jabatannya hanya apa? Di bagian lalu lintas polsek. Sebenarnya ini Pak Eva, Pak Eva, ini Pak Eva, ini. Nah, ini namanya Pak Irfan, ini Babin Kamtibmas Bandelena. Jadi polisi bisa berkeliling jadi, nah ini nek terlopo-lopo wedhus hilang, anake nakal, sapine ucul, bojone hilang. Nah, ini sangat pilih Pak Irfan. Nah mungkin yang nomor HP langsung dicatat mawon, ya. Sebenarnya Pak Irfan ingin menyampaikan sendiri, ya, karena Pak Irfan itu malu melihat ibu-ibu, akhirnya bingung. Nah, bagaimana ya? Nah, Pak Bayu nyawa ke sebelah. Nah, terima kasih Pak Irfan, mohon saya duduk juga bisa. Ya, alhamdulillah pagi ini, siang ini kita bisa berkumpul dan bisa bertemu dengan khususnya orang tua atau wali murid. Ini loh Bu, sing kula arep-arep niki bapak ibu kumpul. Nek kali lari-lari niki belum pun meh ping 5. Nggih, mumpun meh ping 5. Tekan teng sekolah kula bolak-balik. Nggih. Nah, ini yang diharapkan dari kita, dari Polsek, dari Koramil, juga dari Puskesmas. Inilah peran serta dari orang tua untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas sehingga bisa mencegah kenakalan anak. Gitu mungkin. Apa Pak mencetak generasi cerdas berkualitas itu loh Bu? Oh Bu. Teman Bu. Wah, Pak, urusan gua pikir itu bimbing jangan nopo ini masa nopo dereng. Nah, ya, anak sing cerdas ini memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, terus berakhlak mulia. Dengan wawasan yang luas, akhlak mulia, akhirnya dampak positif dari anak itu kelihatan. Nah, dampaknya apa? Baik buat lingkungan, berprestasi di sekolah. Nah, ini memiliki pengetahuan dan wawasan berakhlak mulia. Nah, terus yang penting tugas itu Bu, Pak. Tugas itu polisi, nggak apa-apa banyak polisi, ya. Kita paling Bu, orang tua, terus Bu guru, terus yang paling Pak tentara, Bu bidan. Ini tugasnya sedulur ya, okay. Jadi untuk mencetak anak yang cerdas dan berkualitas itu tidak hanya tugas dari bapak atau ibu guru. Tugas Pak polisi juga bisa, Pak tentara bisa, Bu bidan juga bisa. Ya. Karena apa? Anak-anak ini seperti yang disampaikan Pak Agus, hidup ataupun bersosialisasi itu lebih banyak di lingkungan rumah. Karena di sekolah hanya berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 6 jam. Lebih banyak di rumah. Nah, itu ya. Terus sekarang tugasnya orang tua untuk mencetak anak yang cerdas itu seperti apa? Terus Bu, ini Bu, sebetulnya tugasnya orang tua ini anak dengan cerdas berkualitas nopo. Ayo, pun jangan sakit jawab oleh adik aku. Kulkas 1 pintu, nopo motor patroli. Tahu Bu? Bu, tugasnya yang sepuh itu nopo. Dari yang putra memiliki pengetahuan luas, cerdas dan berkualitas. Mendidik
mendidik, memberikan makanan. Nah, terus apa lagi? Nah, menyekolahkan. Yang penting ini mendidik loh, mendidik. Mendidik anak di lingkungan rumah. Karena apa? Sekarang saat ini orang tua itu, maksud orang tua. Nah, ya. Orang tua itu kalau sudah anaknya sekolah itu seakan-akan tugas orang tua lepas. Gitu oke? Itu masalah jenengan deh. Kalau ngomong. Nah, jadi kalau orang tua sudah menyerahkan anak-anak ini ke sekolah itu apik elek tergantung bapak ibu guru. Nah, ini anggapan yang kurang pas. Anggapan yang kurang pas. Sing pas niku anak-anak di sekolah mendapatkan ilmu dari pagi sampai siang. Niku mungkin dugi dia jenengan tanglet di ledo sama sekolah. Bapak ibu guru ngajar nopo? Apa yang diajarkan? Itu penting. Penting itu. Apa yang diajarkan bapak ibu guru? Penting itu nyata ngerti. Nah, artinya apa? Anak ini dia mereview kembali, mengingat kembali apa yang disampaikan bapak ibu guru. Itu sudah cara panjenengan untuk mendidik anak, mendidik untuk mengingat apa yang sudah disampaikan bapak ibu guru. Ojo nih anak yang wis brum, dok, terus lah, bodoh. Sampai sekarang dan bulan. Terus nggak ngoten, putra-putranya langsung, Pak Bu, nyapa ya? Aku tak main HP. Itu yang salah. Itu yang salah. Aku main HP, salah itu. Walaupun memang itu kebutuhan anak-anak, itu salah. Yang pertama tadi mengingat ataupun mereview kembali anak-anak apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru. Yang kedua, kita menjalin komunikasi dengan anak itu sangat penting. Sampeyan arep nyeneni anak sampean mbok kebuki, nek sampean gak tau omong-omong loro alah dianggap angin lewat. Nggih. Nah, yakin iki. Ucap sang iki dengan kebuki, dengan seneni ndak rasuk. Gitu. Diseneni wani. Gitu nggih. Digebuki minggat ora mulih. Ya mana? Pengalaman kaya iki. Nah, nggih. Bocah sakniki niku Bu nggih. Sakniki niku ilmune diomongin alon-alon dipelajari. Saiki yo foto nang praktek nih. Nek bocah Bule mbok aja ngono. Ngene lho carane. Gini. Ojo langsung tak goblok dolan ka dulu karo gurune. Nah, kalau jenengan bilang seperti itu di memori di anak-anak disimpan. Itu nanti dibuat untuk disampaikan ke teman-temannya. Akhirnya apa? Sifatnya seperti dengan bocah goblok kanca langgang. Nah, itu pasti. Karena sifatnya anak-anak itu mereka apa yang didapat di lingkungan itu pasti. Memang abot Bu, Pak, abot. Kemudian mungkin yang lebih dewasa, lebih senior, saya yang lebih junior, saya juga merasakan apa yang disampaikan Pak Agus, membangunkan anak untuk sholat subuh. Punate Bu, kita Bu, Bu. Caranya jenengan bangun itu berapa? Sofi. Nah, bener nih, kadang ngeten. Ayo, bangun, jam 5, ayo subuh. Itulah. Setiap bangun tidur, awal dari mulai beraktivitas anak, jangan disampaikan ataupun jangan diberi kata-kata yang kasar. Berilah kata-kata yang halus. Ini pun jajal. Nek sampean beri kata-kata kasar, kulo yakin budal sekolah mesti lucu. Bapak ibu mesti digeran karena naik. Mesti itu, kulo pun praktek.
ya, sengaja terbuka dan film, yang penting dibuka. Ini kalau contoh ya, kalau kok ngapain betul, anak lo aneh. Nih bangun tidur kalau kan dan subuhan, itu jam 4:30. Yuk tangi, ada ini jam 4 mau. Jadi 4:30 dilukas malaikatnya besok akhirnya ibadah wong salat subuh. Saya suruh karena jam 5 itu insya Allah ya sholat subuh nggak diterima. Saya suruh karena matahari sudah mulai tidur. Itu ayo tangi sholat subuh ada supir jam 4 kayak mau saya wayai untuk setelah malaikatnya digalawai diri orang yang pertama lagi. Saya suruh itu anak akan segera bangun dan tidak merindu kata-kata yang kasar. Sengaja dalam sholat subuh turunnya itu pikir kayak ini. Yang penting diletakkan sholat subuh. Wah ini apa membangunkan dengan kata-kata yang halus. Nah, terus ini kan berakhlak mulia. Next sagrem, ini resep. Ini perlu terap nih, tapi ada ngeblok ini kadang benar kadang enggak. Setiap sholat habis sholat subuh, jenengan kan moco Al-Quran 1 halaman. Saya suruh ini. Kita menari benar, bu menari bu. Bangunnya anak, sholat subuh kan moco Al-Quran. Kalau mau banyak ibu tak mau pun aja bu. Jadi ini saya pernah mencoba. Berjalan 1 bulan mau baca. Saya sorry, kok belum ngapusi. Nah, setelah itu berjalan 1 bulan, saya tinggal pulau sebulan terkecil. Ternyata bulan datang. Sekali mau datangi karena kalau di masjid kan sholat subuh terus tidak subuh masjid pasar ini. Nah, ternyata datangi budaya. Nah, berarti memang kegiatan anak-anak itu harus didampingi. Karena apa? Anak-anak ini pikirannya masih usia dini, masih butuh pengawasan dan pengawasan. Betul. Tempani alon-alon, yuk buat saya dulu nih. Kita juga masuk lali moto sehalaman, sehalaman dan puas setengah halaman. Itu yang praktek nih. Halo, anak. Apa tadi? Sholat? Habis sholat subuh? Diterapkan? Mulai besok pagi diterapkan. Ya, ayo perhatikan. Mulai besok pagi diterapkan ya. Tidak usah banyak-banyak setengah halaman. Oke, Pak Bu ya. Anak-anak perlu omongan sing halus, perlu bimbingan yang halus. Tujuannya gini loh. Pengontrolannya dari luas, alatnya juga mulia. Nanti bisa menjadikan anak jauh dari kenakalan. Oke, saya suruh. Nah, oke lanjut Bu. Nah, ini hal-hal yang dilakukan seorang pelajar, Bu, ya, putra Indonesia yang memberikan contoh perilaku yang baik menghadapi tantangan zaman digital, berperilaku dalam kita sehari agar mereka generasi yang berkarakter. Dan putra putri Indonesia itu dalam sekolah dituntut seperti ini, ya, dalam sekolah dituntut berperilaku yang baik. Oke, dalam kehidupannya di sekolah maupun di rumah mencerminkan generasi yang berkarakter. Terus sakit dengan digital. Nah, dari hasil di sekolahan, Bapak Ibu guru ini sampun maringi apa? Sampun maringi wawasan, sampun maringi pelajaran. Nah, ini caranya kita belajar dengan orang tua harus menunduk, ketemu orang tua harus sopan santun, berbahasa yang baik. Ini dengan tanggal itu dalam. Ataupun kalau kita melakukan anak ini,
Kalau nggak sesuai, jenengan tegur. Mosok kali, bapak ibu ini pulang aja kalau dulu. Nah, itu jenengan terang nih, saya itu. Oke, mosok kayak menunggu. Mosok dong aku ngaku ngomong aku ngaku jejak orang niru sewu. Nah, ini sama tadi nge-review dari apa yang sudah dikatakan bapak ibu. Saya itu gitu. Oke. Kulo nanti anak kulo itu memang anak zaman sekarang itu sama bapak ibu guru itu memang wani. Waninya seperti apa? Nyatakan itu ibu guru nanti. Gak pernah bosok. Ibu. Halo. Apakah anak-anak dengan guru bisa berbahasa yang baik? Bisa. Setiap pergerakan berbahasa yang baik? Bisa. Bahasa Indonesia? Bisa. Bahasa Jawa? Bisa. Tapi kenyataannya seperti apa? Halo? Misalkan siswa ini tolong ambilkan sapu. Alah bu, kesel. Pernah ada seperti itu? Ayo, siapa yang pernah? Ayo, siapa yang pernah menjawab perintah dari bapak ibu guru dengan tidak berbahasa? Angkat tangan. Yang angkat tangan dapat hadiah. Kita tunjuk. Saya belum mendapatkan. Inilah salah satu contoh yang didukung aku. Ayo perhatikan. Tadi katanya berbahasa yang baik. Terus ditunjuk siapa? Kalau tadi yang bilang saya, nah ini maju. Aduh, sudah ada belum? Belum sini. Nah, mana depan? Namanya siapa? Lengkapnya Ayuan dari Ayuan Dira, Ayu Kirana, dan Tunggu Menjadi. Berancain sebelumnya lagi dulu. Kelas berapa? Kelas 3. Nah, yuk, kamu kalau disuruh bapak ibu guru menjawabnya dengan bahasa baik atau tidak? Contohnya yang pernah kamu lakukan ketika disuruh bapak ibu guru apa? Menjawab yang baik. Ayo, apa contohnya? Contohnya apa? Nah, sampai pernah ketemu bapak ibu gurunya nggak baik kelas apa? Buana. Nah, kan gini, murid-murid ini tugas PR yang harus dikerjakan di rumah. Jawabannya sampai apa? Mungkin bu, yakin? Mesti jawabannya oke. Nah, kalau bu, apa jawabnya? Oke, terima kasih. Semoga jawabannya Bu. Nah, yuk, terima kasih tepuk tangan. Inilah saya pancing saja anak-anak jangan sudah muni aku. Ya, betul nggak? Yang aku udah kasih. Ini kurangnya pengawasan dari orang tua. Yakin nggak? Kurang pengawasan dari orang tua. Nah, ini sampai sereni Bapak Ibu. Yakin bocah tidak malah yakin. Namun anak seperti ini bisa dibenarkan, dalam artian dibetulkan. Kalau ditanya disuruh jangan bilang aku. Aku itu hanya bahasa promo. Oh, bahasa kasar ya, kebetulan. Bilanglah pulau, ataupun kalau bahasa Indonesia disebutkan saya. Nah, ini kadang kurang pekanya terhadap anak-anak. Pulau apa di mountain sering
Waktu anak saya suruh sama itu tugas dagang ke warung, jawabnya hanya ngomong. Orang tak seneng ibu, nyapa tak seneng. Dan juga hanya langgar ngopeni larang kok. Nah, ngopeni larang bu, mulai itu ketok 20 juta operasi sesar. Ya bu, ngopeni berdino tangune sekolah 10.000. Sing rumahnya motor XR ben. Makanya anak ini jangan dimarahi. Ling, ayo dengarkan dulu. Kalau di sana jawabnya yang baik. Bilang saya, pulau, nah, jadi itu diterapkan. Pun dengan memiliki satu mantekan bu. Lahir larang, ngopeni larang, sama ngomongkan, ayo bisa kan, itu jangan nakal. Gitu ya. Terus bingung, saya tuh deknek di sini kalau dimarahi ini pasti anak jajan juga marah. Nanti disuruh kelompok misalnya berikan ini, kamu tidak film. Soalnya di sini ini kalau bapak ibu ini pengalaman gitu ya, pengalaman gue, tapi juga dengan saya monggo ada masalah. Ini cara mendidik anak untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari yang berharap. Oke. Nah, terus anak-anak menghadapi tantangan dengan zaman digitalisasi. Oke. Bukan anaknya sama harus dilocknya dengan HP. Saya tuh karena HP sekarang bisa membunuh karakter anak-anak. Oke. Pertanyaan buatan. Contohnya saja cara berpakaian. Kakek dulu TikTok gayanya aneh-aneh, tidak mencerminkan bahasa, tidak mencerminkan bahasa dari yang timur. Nah, oke, itu. Kalau jenengan los nih bang, nomor HP, tidak mulai jalanan. Betul betul. Biasanya yang kecil ini kita. Oke, bu, pesan udah ini. Gak ada pes. Stadion. Terus biasanya mabar temui. Mabar kali kontrolnya itu dulu depan rumah. Nah, putranya jenengan sama jenengan mabar bu, gedeng. Dia nggak ada HP. Maju, pulang. Kamu nggak HP bu. Betul benar. Saya tidak bisa ngomong HP. Nah, dari HP rasa emosi anak itu tinggi. Gitu. Gunakan HP di kamar munggah tinggal gesek. Mungkin bisa laku. Nah, tapi kenyataannya di lapangan ketika ngobrol dengan temannya, itu temannya disuruh tidak mau, dia pasti emosi dan jaga emosi naik, masih dicocok. Ujung-ujungnya tukaran udah bertiga. Kita di sekolah sudah dilarang bermain HP hanya untuk pelajaran. Di rumah tugasnya bapak ibu guru, yakin ini. Oke, monggo. Oke, anak-anak ditahan bermain HP, silakan diberi waktu atau mungkin sehari 1 jam 2 jam silakan. Kalau pas main HP silakan dilihat, diawasi. Oke. Pertama emosi, kedua merusak matamu. Gitu. Nah, sama tinggal dilarang lagi. Oke. Ketika melihat di papan tidak kaget, kuping mesti matanya berlinang air mata. Gitu. Karena apa? Sering melihat dengan jarak dekat cahaya. Untuk itu, akhirnya jadi. Nah, ini belum jadi buat kenyataan. Anak kalau jadi buat, ya. Anak saya kadang ikut, kadang juga tidak.
satu hari main HP itu setelah sholat maghrib. Jam 8 setelah sholat isya arep main HP, wong tuane itu terperan. Apa? Kulo jak laku-laku begitu senang numpak motor, sengaja ora tuku apa-apa. Mulai bapak ratu apa-apa. Nah itu dulu. Ajaklah anak berkeliling. Timbang neng omah dolanan HP. Kulo repot Pak. Urung setrika, urung bikin lepane masakan, urung bapaknya rewel hubungi. Setiap kesibukan kalau kita pernah melakukan, kalau kita menata dengan waktu yang tepat, katanya Pak Agus tadi disiplin, itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada berat, tidak ada repot. Nah jenengan pengen semerah pulau itu tiap malam Bu, setengah 8 sampai jam 9 setengah ini mau bunyi numpak sepeda motor kalian anak pulau lagi di pulau yang udah dicampur nesu saya suri ada di sebelah dalam pulau Bu lo dalam pulau ada di sebelah Bu putih jangan itu di sebelah pulau ya dalam pulau pasar Hidul wonten perempatan Menteng pos kampus Serikan itu lere wonten sego pecel lere pas bilang ngerti oke omah pulau di perangkeng dulu apa di perangkeng bujurnya dalam betul oke nah jadi saya kalau malam setelah sholat isya itu pasti keliling muslim untuk disenang pol-pol itu boleh cilok dan larang-larang tekor waduh polisi yo bayar entek ini ngasur BRI maksud guru tenang begini terus yang kedua tuku pangan wedhus obat wedhus Bu yang ketiga tuku obat rokok nah bayaran mau di ATM bayaran sini ke bujule wedok tadi orang itu kejam loh kita betul Bu betul ya nah ya nah tujuannya apa kita mengajak anak itu berkeliling kita pelihara kenalkan nah ini loh itu yang namanya kehidupan di masyarakat itu seperti ini ya, ada yang berjualan ada yang keliling ada yang jadi ojek nah itu digambarkan. Jadi manusia itu tidak harus sukses, misalkan kamu jadi polisi, jadi tentara, jadi bidan, tidak. Berilah wawasan anak itu menjadi orang yang sukses itu bisa jadi pengusaha. Seperti juragan wedhus, juragan sapi itu juga termasuk sukses. Anak yang berbakti juga termasuk sukses. Jangan beranggar jadi polisi, tentara, bidan, guru itu sukses. Jangan memberikan wawasan seperti itu. Karena itu hanyalah sebuah hadiah itu karena kita sudah berjuang waktu sama-sama Pak dari polisi dengan Soro Bu mungkin sampai kalian dengan dulu yang ada di polisi yutani banyak-banyaknya wedhus karo berabang karena saya dari Bandung saya petani berabang jadi untuk penak di polisi penggalannya kayak penyuluhan atau patroli tapi bahkan mau ini lebih tidak bertani nah ya tujuannya seperti itu ya, berikan wawasan anak-anak ini lingkungan ya, berikan wawasan jangan dibiarkan main HP sendiri berikan waktu ya, tidak usah banyak-banyak main HP saya setuju contohnya tadi ya, yang tadi kita kagak buka HP yang tadi ngomong dewe ngomong malu halo nah kok gak diperhatikan nah ya boleh makan yang makan hanya mulutnya tidak bersuara tetap diperhatikan apa yang disampaikan ya nah ya tapi ya tunggu sampai jam berapa Bu Pak jam 12 jam 12 kalau besok
Oke nih, sempat pulau nyanyi di panggung dengan sawer. Apa jelas nyanyi pulau sawer? Saya nih, pulau nih, enten elektrik nonton itu bu, pulau bernyanyi. Tapi penyanyi bukan pulau sawer. Soalnya nopo, pokoknya pulau nyawer penyanyi saya ketemu, sing tengok kan jadi beberapa. Tapi nek kalau pas nyanyi terang bu, lari habis kalau kayak joget, kalau kayak nyanyi, mesti gue tak mau nyanyi mesti. Ini lari sudah 5.000. Tapi juga tertunggu, orang kalau juga tuh, lagi itu masih berdarah orang. Itu dalam artian bukannya kalau kita sok juga bosan, berarti anak-anak ini mau diajak hidup diri. Saya pun penyanyi juga sudah bilang, ya, apa Pak Bayu nggak pernah nakal? Terus keren, Suli, keren, Pulau Rien, tapi zaman yang ngomongan kasus Papa di mau, tuh nanti waktu. Sopo Pulau Putih, PPP bu, Rien itu wonten karaoke, dia mungkin, bukan bu, namanya Dolphin. Nah, itu kalau ada bayaran itu berikut. Tapi saat ini bayaran terus bayarin, ya. Kembali lagi. Jadi kalau punya anak, jangan kita ngomong kasar. Berikan wawasan anak itu yang baik, yang halus. Saya yakin jika dengan berikan wawasan yang halus, yang tenang, yang tidak kasar, jadinya anak juga baik. Ini yakin. Kuncinya ini resep nih. Setiap pagi sholat subuh dengan buka alon-alon. Saya setuju, betul. Bukan dengan buka karo kasar, omongan yang menyakitkan hati. Saya yakin anak ini nanti sampai begitu juga omongan yang kasar. Itu diterapkan. Ya, nah, itu diterapkan. Monggo kita saling menjaga anak-anak, kita saling memberikan wawasan anak-anak, kita saling menjaga, kita ngopeni sehingga menjadikan anak yang tadi cerdas, berkualitas, juga berbakat mulia, sehingga bisa mencegah kenakalan anak. Anak itu bukan nakal, memang dia rasanya berubah dari anak-anak ke dewasa. Pasti dia ingin mengetahui apa yang belum diketahui. Oke, itu pasti. Nah, selanjutnya Bu, ini pesan, yes. Ayo dengarkan dulu anak. Yes, bapak nek pas rokok kongkol rodok pinggir untuk anaknya. Oh sudah cedek. Itu nanti akan dibodoh anaknya. Nek anak juga dilorong-lorong kok, bapak oleh rokok. Itu. Bukti cara dengan bisa menghormati anak, bisa bapak juga bisa leluasa, sehingga kehidupan ini bisa harmonis, anak-anak juga bisa cerdas berkualitas. Namun Pak terus Bu, ini sering dicek anaknya pas sekolah kasih tas khusus juga anak-anak. Kadang-kadang tuh faktor loh Bu, coba gitu. Faktor itu rokok yang dicek itu tanpa api. Ini pasti ada yang pernah merasakan. Nah, ini dicek ya. Untuk percaya, ya. Mari kita jaga anak-anak, kita perhatikan anak, ya, demi masa depan mereka yang cerdas, berkualitas dan juga berakhlak mulia. Halaman terakhir, Pak. Tulis bahwa seluruh masa. Nah, benar ya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Dengan keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Perlu diingat. Jadi orang berhasil itu bukan pintar, tapi dia yang mau berusaha. Perlu diingat ya. Nah, oke, terima kasih karena sudah siap. Tadi sudah. Nah, saat ini keluar lagi Ibu. Tugasnya orang tua dipelajari ngomong ngacung, dia malah paling hadiah. Sepeda motor tanpa kunci.
tua. Abu. Terus oleh dia tuh. Belum. Nah, mau tugas ya. Motivasi karena cara nih buka bukan itu. Terus pelan-pelan. Sayang. Oke, bukan dulu berarti masuk. Nah, gini. Terus kemudian apa tugasnya seorang orang tua setelah anak-anak pulang dari sekolah? Ayo, apa? Bu, tahu? Orang podo jawabannya sama. Ayo, sing dereng hadiah berkontok. Bu, tugasnya seorang orang tua setelah selesai anak-anak pulang sekolah. Terus, sing saya katakan tadi loh. Saya tadi nggak nyampe gitu. Oh, apa? Itu sing kula sampeyan wau lho. Apa Bu? Pendidik anak. Boten maksudnya niku pas putrane dengan langsung ke omah. Itu apa yang saya lakukan? Sudah sampaikan tadi. Apa? Pelajaran? Menanya pelajaran loh, Bu ya. Tadi Bu ditakoni pelajarannya ngomong-ngomong, belum ini. Itu penting. Nanti kata Bu, ini HP Oppo A55. Itu tipis nih loh. HP Oppo A55 itu. Terus kemudian apa? Mau ngali ya. Nah, jika kita melihat anak-anak yang ngomongnya nggak benar apa yang disampaikan, misalnya anaknya nyelup tonggolnya diangkat, apa yang ingin sampaikan? Sing ngurung gue, sing ngurung ya. Lah makanya jangan ngaco jawab Bu. Nah kalau pas nyanyi lu loncal-loncal Bu. Nyanyi yo. Nah, apa? Ditegur ya. Bagaimana cara menegurnya? Nah, contoh nih betul Bu ya. Tapi ojo gak perlu nungguin anak-anak gitu Bu. Oh itu oke. Nah, oh nongol Ibu. Yuk sampaikan ibunya. Nah, jadi kalau kita melihat anak yang bahasanya kurang baik, kita sampaikan yuk jangan seperti itu, akan bicara yang baik. Anak-anak minta diberi pertanyaan. Oke. Tapi yang jawab dan dapat beda yang khusus sebelum yang dapat. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah tugas anak di pagi hari? Misalkan pagi. Sini. Nah, maju. Sini. Ini kecil-kecil rapi-rapi. Namanya siapa tadi? Desi Ratnasari. Desi Maulia Putri. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Ibu nama Desi. Ibu ya. Ngatur Bu mau. Tadi Pak Bayu saya kasih pertanyaan belum? Sudah loh. Apa tugasnya anak di pagi hari setelah bangun tidur? Salah. Oh mandi. Tadi bilang apa? Apa yuk? Setelah bangun tidur? Itu namanya bangun tidur terus mandi.
sholat subuh. Nah, sholat subuh belum? Nah, mulai besok pagi ya, apa yang disampaikan Bayu ya, setelah bangun setengah 5 sholat subuh ya, setelah sholat subuh tidur lagi tidak apa-apa, tapi yang baik harus membantu orang tuh. Nah, terus habis sholat subuh membaca. Nah, jadi ya kalau masih tidur ya, begini lalu. Nah ya, sholat subuh ya. Besok difoto sama ibumu, dikirim ke arah Bayu. Oh, nek ngabuhi sama tak barang. Terima kasih. Nah, ini tinggi lab 32 ini. Oh, gitu ya. Apa tugasnya seorang murid jika diperintah Bapak Ibu guru? Saya. Yang belum dulu. Loh, tepuk tangan. Loh, ke sana. Namanya siapa? Jadi jelas awal-awal. Anak bagus Saputra kelas berapa? Kelas 1. Tadi sama ibu atau bapak? Mana? Oh itu Mae, oke. Tadi Pak Bayu apa pertanyaannya? Apa tadi? Sampai lali loh. Ini lupa ya. Kalau disuruh Bapak Ibu guru jawabnya gimana? Misalkan kalau namanya Farel, tolong Ibu guru ambilkan sapu. Nah, jawabnya gimana? Tenang muli geng mojo. Geng lo ya. Besok muli geng lo ya. Oke, salaman. Terima kasih muli geng lo ya. Oke, yo. Ini kembang api yang gede. Sampai tadi bilang Pak berbahasa yang baik. Yo, sekarang pertanyaannya, kan? Apakah tugas seorang anak jika di rumah larangannya apa? Daripada diam? Diam belum? Sini. Tadi mendengarkan apa itu? Nah, namanya siapa? Saya lengkap. Putra Aditya Putra Hanum. Ini sama siapa? Bapak Ibu? Tidak ada. Pastilah Putra Aditya ini sendiri. Gitu. Nah, ya. Ini pertanyaannya. Yang dilarang anak di rumah tadi apa ya? Disampaikan Pak Bayu. Waktu tadi diberikan sampaikan ke ibu tadi loh. Betul, tidak boleh bermain. Oke, tepuk tangan. Ayo, terima kasih.